Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat Logik Muslim, kembali kita akan podcast bersama dengan Erik Mualaf Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini-gini apa sih sebenarnya? Kan nanti ada efeknya. Gitu. Alhamdulillah, Kang, udah berapa lama kita nggak podcast ya? Hampir 15 menit. Kirain gua 15 abad, koma 2. Hari ini kita mau ciri khasnya ini, mau melakukan ciri khasnya Mualaf Channel, yaitu reaction terhadap orang-orang non muslim ya kan? Muslim yang ngotak-atik Al-Quran ya, mereka ini ngakunya dari Islam. Ketika baca Al-Quran dia menjadi Kristen, gitulah. Oke. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Ayo kita mulai, gimana? Ayolah. Biar nggak lama-lama ya. Oke. Tapi ini dulu nih. Jadi kita dapat video ini dari TikTok. Ya, provider sebelah lah. Yang kalau misalnya sesuatu tuh dikit-dikit viral ya kan. Ya. Nah, ini ada satu yang menarik nih. Apa tuh? Jadi orang ini entah memang Kristen, entah agama apa, tapi saya yakin dia ini seorang Kristen. Ya. Mengapa seorang Kristen? Karena pemahamannya yang nanti akan lihat bahwa pemahamannya inilah yang yang diberikan informasinya bahwa ini adalah ajaran Kristen. Jadi saya simpulkan ini adalah Kristen. Oh, iya. Seperti apa videonya, kita akan reaksi bersama-sama. Tampol kan nih. Nanti dulu. Nanti belum ya. Lihat dulu videonya, tampol aja. Ya anarkis banget kayaknya lu. Udah kesel. Nih, ya. Papa. Iya Mbak, Bapak ini bikin apa ini Bapak? ini loh Mbak baca-baca Al-Quran dan hadis yang ada terjemahan. Oh, bagus dong ini baca Quran dan hadis. Betul kah ini Bapak? Coba saya cek dulu Bapak, ini betul-betul kah ini? Oh iya, Bapak ternyata suka ya membaca-baca Al-Quran begini. Iya Mbak, tapi saya selama baca ini kok ada timbul pertanyaan dalam hati saya Mbak. Pertanyaan apa itu Bapak? Itu Mbak tentang kehidupan dalam surga itu loh. Kenapa memangnya kehidupan dalam surga itu kah Bapak? Dikatakan dalam Ar-Rahman ayat 56. Di situ dikatakan bidadari surga akan menjadi istri pria ahli surga. Iya. Yang di surat Az-Zukhruf ayat 71, di surga ada yang diingini hati dan segala yang sedap dipandang mata. Iya, betul. Kalau di hadis, Nah, ini katanya dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 56 dan juga Az-Zukhruf ayat 71. Nah, kita akan tampol bersama-sama. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Gimana? Nih, kita buka Al-Qur'annya dulu. Ya. Tadi dalam Quran surah Ar-Rahman. Allabal Qur'an khalaqal insan alamalhul bayan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Fabi ayyala irabbikuma tukaziban. Di sini tidak ada kalimat menjadi istri-istrimu. Nah, Ar-Rahman ayat 56. Di situ dikatakan bidadari surga akan menjadi istri pria ahli surga. Iya. Di mana istri-istrinya, kok dia bisa nambah-nambahin sih? Istri-istrinya ya? Nah. Ada umat, ada. Orang di sini dibilang di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan. Kan bagus ya perempuan membatasi pandangan ya. Iya. Bidadari nih. Bidadari.
Nah, Oke. ini biasanya saya reaksi sendiri. Nah, sekarang dibantu sama Logic Muslim. Gimana tanggapannya? Ya, gimana orang bisa dipercaya kalau menambah-nambahkan apa yang tidak ada gitu loh, gitu kan? Jadi informasi itu kan mesti kita saring gitu kan? Betul. Ya, ngapain kita dengerin seperti ini gitu loh? Tapi kita tak pengen tahu aja sebenarnya apa sih orang dari luar tuh melihat Islam seperti apa sih? Gitu. Iya. Ngapain sih harus menambah-nambahkan apa yang tidak ada gitu? Betul. Lanjut Kang. Terus tadi ada kalimat di atasnya kan di surga itu apa pesta Seks. seks. Astagfirullah. Ini otak ente selangkangan semua, Bos. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tadi disebut lagi di Quran surah Az-Zukhruf ya. Ayat ke 71. 71. Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-71. Di sini dikatakan kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ayat selanjutnya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Nikmatnya ada piring-piring dan gelas-gelas emas nih. Betul ya. Apa yang salah sih sama surga kalau sedap dipandang mata? Kan emang surga itu seperti pandangan kita seperti itu ya kan? Iya, banyak yang indah-indah. Iya, yang kita nggak dapat di dunia ternyata di surga kita jadi gitu Iya, kan. Kamu minta apa? Ya Allah, saya mau mobil Ferrari merek Escudo. Mustahil itu ada di dunia. Mustahil. Tapi di surga. Tapi kata Allah, merendahkan saya amat gitu. Jadi dong. Palanya Ferrari Escudo. Palanya Escudo, belakangnya Ferrari. Iya. Bisa jadi. Iya. Bebas itu semua dalam surga. Apa yang salah ya? Tapi ada nih Kang, lucu nih ya Kang. Saya pernah dengar di Speaker's Corner gitu ya. Ada orang non Muslim bilang gini, emang kamu nggak apa-apa dapat bidadari sampai 72 bidadari gitu? Apakah kamu tidak merasa jijik gitu ya? Tapi orang Muslim itu bilang, ya nggak apa-apa. Kan saya laki-laki normal, semua laki-laki di sini mau aja punya sebanyak itu gitu. Itu kan di surga gitu. Nah itu kalau kamu nggak mau itu masalah kamu. Saya nggak ada masalah sama itu. Ya mereka mau kumpul ke meeting Buffalo. Mereka mau meeting Buffalo kayak tuh bebas mereka melakukan apa aja. Tapi umat Islam ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena prinsip umat Islam itu hanya orang-orang beriman yang menganggap bahwa dunia ini sebagai penjara. Nanti ketika di akhirat, semua lepas dari penjara, bebas semua melakukan apa saja. Betul. Tidak dipraktekkan di dunia. Bos. Karena dunia ini katanya cuma singkat, seperti sendau gurau biasa gitu. Iya. Gitu. Kita nelen masuk sampai terongkongan udah nggak ada. Nah, itu kehidupan. Lanjut Kang. Lanjut. Kita lanjutin apa katanya aja. Lanjut. Ini Hadis Ibnu Majah menikah dengan 72 bidadari. Iya. Kalau di hadis Abu Nuaim berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Terus memangnya apa yang jadi pertanyaannya Bapak itu, Kak? pertanyaannya apa sih sebenarnya Pak? Apakah benar di surga nanti seperti yang dikatakan ayat-ayat ini? Kenapa memangnya Pak? Bukannya manusia itu kalau sudah mati itu menjadi tanah. Iya. Dan yang ke surga itu rohnya. Iya, ruhnya. Kalau rohnya itu kan nggak membutuhkan makan minum. Iya betul. Iya betul. Nah, bener nggak nih? Kalau ruh, kalau di surga udah jadi ruh, tidak membutuhkan makan minum. Di Bible kayak gitu nggak Kang? Tampol nggak nih? Tampol bos. Gue jadi ikut-ikut. Ini Terus, nah, ya. nah, Ini nih, dia pakai hadis Ibnu Majah dan juga hadis Abu bukan Tirmidzi. bukan. Dia pakai hadis ini nih. Tadi saya udah catat.
Dia pakai hadis Abu Nuwain katanya. Apa tuh Nuwain? Gitulah. Yang Ibnu Majah itu 72 bidadari, yang satu lagi hadisnya 100 bidadari. Apakah benar di surga seperti itu? Bebas. Mau ngapain aja free. Mau 72 bidadari kek, mau 100 bidadari, mau 1000 bidadari, bebas. Mau ngapain aja boleh. Iya. Gimana nih? Bebas nggak? Sebenarnya kan itu kenikmatan yang dikasih Tuhan ya. Iya. Emang kalau hidup tanpa ada hubungan intim emang menikmat apa enggak sih sebenarnya? Bagi yang sudah menikah nikmat. Iya, nikmat kan. Itu kan salah satu kenikmatan yang diberikan Tuhan Allah sama kita gitu kan. Nah, di surga itu kan kenikmatannya kan dijanjikan berlipat-lipat gitu kan. Masa nggak mau sih? Sebenarnya ada masalah nggak sih ini sama bapak ini nih? Mungkin bapaknya ya. Oke. Bapak jangan main sama pohon pisang, Pak. Astagfirullah. Bapak mainnya jangan sama pacul terus. Udah, woi. Aduh, ini jadi gini loh. Pikiran teman-teman kita nih, orang-orang yang seperti kafir harbi, ini termasuk gitu. Karena mengotak-atik Islam, mengotak-atik Al-Qur'an untuk memberikan sebuah pandangan yang salah. Ini memerangi Islam, termasuk kafir harbi gini, yang wajib diperangi. Wajibnya bukan diperangi dengan sajam atau dengan yang segala macamnya. Kita perangi pikirannya, kita perangi kitabnya, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Banyak orang-orang kafir harbi seperti ini yang menganggap bahwa Islam ini di surganya pesta seks lah, atau kayak di klub-klub apa tuh, yang tinggal pilih gitu kan. Pikirnya seperti itu. Padahal umat Islam itu jarang, ya apalagi yang sudah tergolong soleh. Nggak pernah tuh masuk gitu. Mereka tahan semua nih. Daripada saya masuk ke dalam neraka, mendingan saya tahan. Karena nanti di sorga akan diberikan kenikmatan yang Dan wanita-wanita 72 yang dijanjikan itu terhormat gitu. Seperti yang dibilang di Ar-Rahman tadi kan, belum pernah disentuh orang manusia lain dan menjaga pandangannya. Betul. Wanita-wanita yang menjaga pandangannya gitu ya kan. Kan dibilang dalam Al-Quran yang tidak pernah disentuh oleh jin dan tidak pernah disentuh oleh manusia, yang menjaga pandangannya terhadap yang hawa nafsu gitu tuh. Gimana murninya tuh. Nah, sebelum lanjut sobat-sobat Logik Muslim, jangan lupa ngegerakin sedikit jarinya untuk mensubscribe video channel kami. Kemudian itu untuk ngebantu kami dalam belajar berdakwah, kita sama-sama belajar. Nah, kemudian juga kalau misalnya Sudi kita bisa punya merchandise kaos ini. Nah, ini kaos ini ada pesan-pesannya. Jadi ada hadis yang sampaikanlah walau satu ayat. Nah, kita kalau misalnya nggak mau bicara, belajar sampaikannya lewat kaos ini aja gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lanjut Kang Erik. Kita lanjut ke ini ya. Ngomong-ngomong, saya nggak dibawain baju. Tenang. Besok masih kesini gue. Enggak, ini bercanda tapi menjurus gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Ada lagi? Yang ini tadi udah beres ya tadi ya? Udah. Ada satu lagi nih. Bukankah di sorga itu hanya roh? Orang yang mati itu menjadi tanah dan rohnya yang ke surga. Iya. Ini adalah pemahaman konsep Kristiani. Karena setiap tubuh yang mati itu rohnya diangkat oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam surga dengan tidak adanya namanya penghakiman. Karena itu konsep Kristen. Makanya semua dosa itu sudah ditebus, hanya rohnya saja yang naik ke dalam kerajaan surga dan tubuhnya hancur lebur di tanah. Dua pertanyaan dari saya. Kalau misalnya rohnya doang tidak bisa merasakan apa-apa, terus yang masuk neraka gimana? Nggak merasakan api neraka dong? Ada konsep neraka nggak sih di Kristen? Mungkin rohnya goyang-goyang. Panas gitu dong. Tapi kan merasakan. Oh iya ya. Iya. Aduh. Konsep apa ini? Kalau misalnya ada konsep neraka di Kristiani, kalau cuma rohnya doang nggak bisa merasakan apa-apa, sia-sia dong neraka. Iya. Sia-sia Tuhan yang menciptakan neraka. Buat apa jadi neraka? Buat apa jadi neraka? Gak masuk logika, makanya ada logik Muslim. Pasti masuk logik. Terus tadi dia bilang kalau misalnya di surga ada makan dan minum, ada toilet.
Iya, Iya kan? belum ke toilet. Oh belum? Belum. Oh ya nanti. Lanjutin lagi ya? Lanjutin lagi, ya. dikit lagi. Membutuhkan kawin mengawin. Betul. Tapi di sana kok dikatakan begitu. Hah. Kalau memang di surga nanti ada kawin mengawin, berarti di sana nanti ada anak cucu dong. Iya. Kalau ada makan minum berarti di sana maaf, berarti ada toilet. Iya. Gitu. Nah, Oke. kalau ada hubungan intim di sana, berarti ada toilet. Bukan, ada anak cucu dulu. Ada anak cucu. Terus Ya. kalau makan minum baru toilet gitu. Nah, sekarang sebenarnya di konsepnya Kristiani di surga itu ada makan minum apa enggak? Ada dong. Ini saya bukan asal ngomong ya. Ini saya ada. Kalau ada berarti kan ada, maksudnya Iya. ada toilet juga ya? Oke. Ini ya, saya nggak bohong. Ini perjanjian baru New Testament. Ini versi King James Version ya. Lihat ya, The Gideon International. Oke. Oke. Ini dari King James Version. Kitab perjanjian baru ya. Ya, New King Testament. James. Oke. Ya. Nih, Gideon. Gideon. Cetakan 2013. Edisi 3. The Bible Society for the Gideon International (WWW Alkitab) ini sudah diterbitkan oleh LAI. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Oke. jelas ya, bukan karangan saya. Ya. Nah, di dalam surga yang tadi dibilang ada kawin mengawin, di sini Yesus menjanjikan 100 istri jika mengikuti Dia. Lebih Ayatnya ada. banyak dong. Tadi kita cuma 72. 72, ini 100 gitu. Enakan Kristen kalau gitu sebenarnya. Jadi siapapun yang mengikut aku, dia akan meninggalkan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, lembunya, hewan ternaknya, dan akan digantikan 100 kali lipat. Ekstrim banget. Ibunya 100, bapaknya 100, anaknya 100, istrinya 100. Tapi dia cuma satu ya. Cuman ini satu. Oke. Coba mana? Buktiin Kang, jangan ngomong aja. Oke. Jangan cuma Di HP nih. Iya. Cuma ayatnya ada, nanti saya tunjukkan di bawah sini ya. Ini Iya. ada ayatnya, saya nggak bohong ya. Oke. Nih di bawah sini ada nih. Iya, Ya, iya. ini ayatnya. Karena saya bukan penghafal seperti Dokter Zakir Naik ya. Ya. Terus yang apa? Yang tadi yang makan Makan. Di makan surga dan minum. di surga ada makan minum. Makan dan minum. Di sini ada tertulis di dalam Matius 8 ayat 11. Apa? Ya. Ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam mana? Kerajaan surga. Sorga. Lah, ini dari timur dan barat. Toiletnya 1 atau 5? Toiletnya perempuan atau laki-laki? Apa laki-laki semua toiletnya? Ayo loh. Atau yang unisex. Karena tampol deh. Buangnya kemana? Ayo loh. Mau jawab Kan- apa ente? Sebenarnya udah baca Bible-nya dulu apa belum sih dia? Enggak, orang kayak gini nggak pernah baca Oke. Bible. Terus, nih, yang tadi Oke. manusia ketika mati menjadi tanah Ya. dan yang dibangkitkan cuma roh. Ah. Lalu untuk apa ayat ini dalam Matius 5 ayat 29 dan 30 ini perumpamaan yang ketika Yesus berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Berarti yang masuk neraka roh atau tubuh? Tubuh. Terus kenapa dia bilang roh? Ayo. Tuh, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Yang masuk apa? Tubuhmu. Tubuh, bukan roh. Jadi tubuh dan roh. Nggak mungkin kalau tubuh doang juga kan nggak Itu ngerasakan. Kalau tubuh doang kan berarti mati. Iya. Iya kan? Kan ini dia orang yang nggak pernah baca Bible, mainnya sama cangkul terus, mainnya sama pohon pisang terus. Pohon pisang dibolongin tengahnya. Stop. Enggak, pohon pisang dibolongin tengahnya Stop. nih. Enggak, beneran dibolongin tengahnya terus. Salam dari Binjai. Astagfirullah, ini jadi absurd pikirannya Oh, nih. iya, iya, Terus ada iya. lagi nih. Ada lagi. Di dalam Lukas 11 ayat 5 ya. Aku menunjukkan Lukas 12. Oh iya, Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah akan dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan
orang ke dalam neraka, melemparkan orang, bukan melemparkan roh. Ayo lo. Terus yang masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan roh, tapi tubuh dan bisa makan. Emang roh bisa makan? Ini ngaco nih orang-orang kayak gini nih ya. Yang tadi yang dibilang dalam surga itu ada kawin mengawin, nanti anak bercucu, oke, ya. Itu mungkin pikiranmu. Tapi dalam surga itu mau jadi anak lagi terserah, mau nggak jadi anak juga bebas, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan untuk umat Kristen yang mengatakan, bukan umat Kristen ya, orang-orang kafir deh, yang mengatakan bahwa di surga itu ada pesta seks, nanti di sana bagaimana, apakah anak bercucu atau bercucu beranak atau nanti melahirkan atau tidak melahirkan? Jawabannya simpel. Apakah di kitab Anda ketika ada suami dan istri menikah di dunia, apakah di surga dipersatukan kembali? Komen di bawah. Setelah dipersatukan kembali, ngapain aja di sana? Ayo. Canda-canda aja kali. Jadi pegang dikit akang gitu. Pegang akang, pegang mama. Enggak gitu ya. Ya. Karena apa? Nih, simpel. Dalam Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau menjadi satu daging berarti seperti apa ya? Yang jadi pertanyaan kita, setelah di dunia nih suami istri mempunyai anak cucu, apakah mereka akan bertemu lagi di surga? Kalau misalnya si suaminya ini istrinya meninggal, suaminya nikah lagi dalam Kristen, apakah dipersatukan kembali? Coba. Nah, kepikiran nggak sampai situ? Nggak kepikiran kan? Hanya di Islam ada jawabannya. Nah, gitu. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Asyhadu Allah ilaha illallah. Syahadat jawabannya. Nanti pasti tahu, dikasih tahu sama Allah petunjuknya. Begitu. Lebih berpikir terbuka dan lebih jangan hanya belajar yang tentang jelek-jeleknya, coba berpikir terbuka mana yang lebih masuk akal. Karena ini konsekuensinya besar, Kang. Betul. Ya kan? Hidup di dunia cuma beberapa saat aja. Umur kita mungkin 70, 80, 90 maksimal gitu kan. Tapi hidup setelah hidup ini itu kan selamanya gitu loh. Betul. Masa kita mempertaruhkan yang sementara untuk yang selamanya gitu. Untuk hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Itu aja sih. Makanya itulah nikmatnya Islam, penjelasannya semua ada. Ente mau ngapain aja di surga terserah. Ente mau ngapain aja terserah. Bebas. Ya, karena kan yang dijanjikan kehidupan di surga jauh lebih enak dan jauh lebih baik daripada di dunia. Di surga lebih baik daripada di dunia kan. Makanya di sini banyak sekali konsepnya yang mungkin mereka tidak bisa jawab. Karena mungkin yang itu ya, pesta seks, terus makanan minum di surga. Apakah di surga kalian hanya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, main gitar, lalu memuji Tuhan? Think about it. Think again. Logic Muslim. Jadi kebawa pinter nih. Insyaallah. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Heri. Tampol nggak nih? Tampol bos.